74 orang. Yang lain tak bisa berangkat karena tak ada duit. Di antara yang berangkat adalah ini. Saya ke Mesir bukan tak berduit. Lalu saya dapat beasiswa dari mana? Dapat beasiswa dari Al-Azhar Kairo Mesir. 5 September 1998 terbang dari Cengkareng menuju Kairo. Naik pesawat Royal Jordan Airlines. Kan kaleng-kaleng. Sampai di Kairo turun kami naik pakai jaket, pakai topi, kacamata hitam. Sejam di airport kepanasan. Rupanya musim panas. Salah kostum. Sampai di Wisma Nusantara disambut oleh Bapak Duta Besar dan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Selamat datang para duta-duta bangsa, anak-anak terhebat dari Nusantara yang akan belajar ke Al-Azhar Kairo Mesir. Ditanya sama kakak kelas, naik pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Saya bilang, kata mereka, itulah tiket yang paling murah. Sampai di Mesir itu bertanyalah ke kawan-kawan, kau berangkat? Aku diberangkatkan bupati. Kau berangkat? Aku diberangkatkan wali kota. Kau dapat beasiswa dari mana? Aku setiap bulan dapat $100. Sampai kapan? Sampai tamat 4 tahun, tiket ditanggung oleh kabupaten. Sakit hati saya. Saya tak diberangkatkan, tak dikasih tiket, sakit, dendam saya. Itulah mengapa setiap dimanapun ceramah, asal ada bupati saya sampaikan itu. Yang sakitnya hati saya. Supaya adik-adik saya tidak mengalami nasib macam saya. Insya Allah kalian akan tapi tak tahu juga ya, Pak Bupati kan sudah habis 2 periode. Belum habis? Insya Allah panjang. Saya tahu, saya pernah nanya aja tuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekolah agama sudah banyak, tapi fitnah akhir zaman luar biasa. Ini adik-adikku, walaupun kepala kalian Al-Quran, walaupun di kepala kalian 30 juz, tapi yang merusak kepala kalian game online, judi online, pinjol. Bagaimana anak-anak bisa main game online? Dari mana duitnya? Dari pinjaman online. Menembak musuh yang tak mati-mati. Dari mana dapat duitnya? Dari pinjaman online. Kemana duitnya dipakai? Game online. Main apa dia? Slot. Judi online. Dirusak. Kemana otaknya rusak? Gara-gara pakai narkoba, sabu-sabu, mahal sabu-sabu, ganja. Beli ganja tak ada, mabuk di pom bensin. Beli Pertamax mahal, mabuk solar. Diisap pagi 3 hari baru mabuk. Kopi dicampur dengan spiritus. Rencana mau mabuk, bukan mabuk, mati langsung. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan. Begitu banyaklah tempat lain untuk mengambil duit nih. Kenapa lah bapak mengambil pas di depan aku nih? Banyak tempat lain tuh. Mau menyindir saya deh. Ustadz belum masukkan duit kata dia. Duduk, balon. Begitu banyak tempat. Balon. Kenapa lepas di muka aku tuh betul lepas? Aku kan sedang ceramah. Duduk balon. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, gubernur mati meninggalkan. Kenapa Ustaz sebut gubernur? Pak Bupati segan saya ada orang. Gak enak masa itu. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya sudah banyak menengok di berbagai tempat dari Sabang sampai Papua yang dibangun tidak memberikan efek apa-apa terhadap perilaku akhlak masyarakat. Dibangun taman yang cantik, bagus, tapi tolong sediakan pengawalan Satpol PP di sana. Karena kalau tidak, di taman itu mabuk, di taman itu pacaran, maka setiap malam Ahad, malam Minggu mengalir dosa jariah ke kubur pemimpin-pemimpin. Tapi kalau dibangun pondok pesantren, tahfiz Quran, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Anak penghafal Quran di kepalanya 30 juz, satu hari murojaah ngulang hafalan 2 juz. Ibu berapa juz? Ibu 3 juz mangga, juz melon, juz pokat. Anak-anak ini 2 juz sehari, berarti 1 bulan berapa kali mereka khatam? 2 kali. 1 tahun berapa kali mereka khatam? 24 kali. Kalau di kabupaten itu ada 100 anak penghafal Quran, berapa kali itu ya? 2400 kali khataman setiap tahun mengalir ke makam wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden, camat, lurah, kades, kadus, RT, kapolres, kapolda, kapolri, mengalir pahalanya. Bisa apa tidak? Bisa. Saya tidak dengki, saya tidak hasad, saya cuma mengajak yang masih punya kekuasaan, punya jabatan, punya seragam, punya duit, pakai untuk mendirikan rumah-rumah tahfiz Quran, wakaf tanah. Insya Allah besok datang orang muko-muko ke Ketua Majelis Ulama Indonesia. Pak Ketua MUI, saya dengar tabligh akbar Ustaz Somad tadi malam, saya semangat untuk membuat tahfiz Quran. Itu ada tanah, itu tanah kebun itu saya wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu. Jangan diwakafkan tanah orang. Tanah kita wakafkan. Bapak punya tanah luas sejauh mata memandang, tapi begitu Bapak meninggal dunia, Bapak masuk ke lubang tanah, Bapak diimpit tanah, dimakan cacing tanah, tanah Bapak akan diambil oleh ibu. Betul Bu? Betul kata mereka. Dijualnya tanah itu sebagian untuk liburan bersama brownies, berondong manis. Sore-sore dijualnya lagi beberapa hektar untuk beli motor jalan petang menelusuri tepi pantai Muko-Muko. Bunyi knalpotnya, larinya cuman 20-30 km, tapi pegangannya 120. Oh my sweet. Bertanya lelakinya yang baru tuh, bertanya, mana kubur laki kau yang dulu? Itu sana. Saking kuatnya pegang. Betul Bu? Betul gitu. Memang susah ngomong sama orang jujur ini ya.
Orang muko-muko ini tidak pandai bersandiwara. Apa yang di dalam itu juga yang keluar. Mohon maaf ya Pak, kalau ini menyakiti hati perasaan. Aku tadi menyangka mereka mau berdusta. Apalah salahnya mereka kalian bilang tidak tadi, kan bisa aja. Pas ku tanya, kita ulang aja, nanti tolong diedit ya. Nggak bisa diedit Pak Ustadz, live pula ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya cuman mau menyampaikan bahwa kita semua akan mati. Orang kaya mati, pejabat kuat-kuat ada orang sampai lagi. Polisi Pak Kapolres, tentara Pak Dandim, Ustaz aku pun dibilang orang mati juga Pak. Yang lain tersinggung, aku pun digitukan orang. Kita ini semua akan mati, maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Coba kalau saya tak datang kemari, dapat berita mati, apa kata orang muko-muko? Mampus aku sama. Ya kami undang 3 kali tak datang juga, mampus kau situ kata. Itulah maka aku datang kemari. Sedang aku datang aja pentas hampir roboh, apalagi sampai tak datang. Tapi setelah saya datang, setelah tablik akbar, setelah berceramah, dapat kabar meninggal, menangis orang muko-muko. Siapa meninggal? Ustaz. Itu dia ditanya, kok kenapa nangis? Aku belum sempat foto kemarin. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Setiap kali orang ke Jakarta melihat Masjid Istiqlal, orang teringat untuk Presiden Insinyur Soekarno. Setiap kali orang pergi melihat masjid di kabupaten kota, ada masjid lambangnya khas, itulah dia Masjid Muslim Pancasila zaman Presiden Soeharto. Ketika orang melihat ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Bank Muamalat, bank syariah pertama menyelamatkan orang Indonesia dari riba, orang ingat itulah dia Burhanuddin Yusuf Habibie. Tinggalkanlah kenangan yang baik. Rezim boleh berganti, orde lama tumbang, muncul orde baru, orde baru tumbang, muncul reformasi, reformasi berakhir, tapi Masjid Istiqlal tetap tegak berdiri, Masjid Muslim Pancasila tetap tegak berdiri, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Bank Muamalat tetap tegak berdiri. Ketika punya jabatan, punya kekuasaan, ingat yang ditinggalkan itu apa? Ditinggalkan rumah. Kalau mati, rumahnya tinggal. Kalau kita mati, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar yang ketawa santri pula, macam paham aja kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita tinggalkan? Abdul Somad ingin meninggalkan kenangan yang baik untuk orang muko-muko. Tolong kalau ada yang tak baik, cakap saya yang menyinggung perasaan, yang tak berkenan di hati, mau Bapak Ibu maafkan saya. Alhamdulillah, jangan bawa pulang, jangan simpan di hati, jangan pula buat update status besok pagi, jangan pula sampai tersinggung. Kunci mendengar tausiah Abdul Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah dengar teman saya tersinggung pulang meninggal, bukan karena ceramah itu, karena memang udah sampai ajalnya. Ini panitia membuat sekat ini karena majelis kita ini bukan majelis lagho, bukan majelis sia-sia, tapi majelis kita adalah majelis zikir, tak boleh campur laki-laki dan perempuan. Itu maka dibuat batas. Nah, ini yang dari sini ke sana perempuan semua, ini yang dari sini. Itu yang saya heran, kok ada laki-laki perempuan di sini. Rupanya orang ini tadi salah sok. Mudah-mudahan Allah mengampuni, Allah memberikan ampunan buat kita semua insyaallah. Tabligh akbar bukan sekedar tabligh akbar, ekonomi umatnya juga jalan. Saya pesan, kalau saya datang ke satu provinsi, setiap saya datang ke satu provinsi, jangan tabligh akbarnya dibuat di masjid. Kalau di masjid buat kajian subuh di masjid, tapi kalau malam
buat tablik akbar di stadion, di lapangan sepak bola, di gor. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa jualan. Itu tujuannya, supaya ekonomi bangkit. Balon-balon laku, lampu-lampu kelap-kelip laku. Bukan cuma anak-anak yang makai, omak-omak pun makai. Nah, pulang dari sini, tolong pulang dari sini jangan pulang ke rumah. Cari pedagang yang nampak jualannya belum laku, beli, siap? Beli. Pulang dari sini beli jualan. Mana nampak bakso goreng, angkat. Soto, angkat. Mie ayam, pantai. Makan semua. Supaya apa? Membangkitkan ekonomi umat. Jangan sampai dia berdagang, berniaga, tak tahu kapan dijual. Makanya kalau udah ada tablik akbar, bangkitkan ekonomi umat, bangkitkan. Maka saya senang sekali tadi waktu lewat, oh ada pasar malam, berarti bangkit ekonomi umat. Ngajinya dapat, dunianya dapat, akhiratnya dapat, syiarnya dapat. Kenapa Ustaz buat tablik akbar di tanah lapang, sepak bola, di stadion, di alun-alun? Supaya orang yang lemah-lemah iman, yang down, begitu menengok tablik akbar, ramai juga ternyata. Selama ini kusangka yang ramai cuma Idul Adha ngambil kupon daging, rupanya ramai juga. Bangkit semangatnya. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah besok pun ramai juga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya di mana-mana tidak pernah ceramah lebih dari 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Walaupun saya tak nengok jam, itu sudah terasa dari kesemutan kaki. Kan betul. Tadi saya mulai jam 8:30, sekarang jam 9:30. Walaupun tadi saya menduga, aku khusus malam ini dalam hati saya, tak saya cakapkan. Khusus malam ini tidak pakai 60 menit. Kapan terasa bergoyang, lompat aku turun. Rupanya berkat doa orang muko-muko, udah 1 jam tak ada bergoyang-goyang dia. Biasa Ustaz kalau ceramah itu jalan ke sana, jalan kemari. Ini Ustaz kenapa terdiam? Takut. Tetapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untung dengan beginilah kita ingat. Saya kan satu hari tausiah itu 3 titik, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, macam makan obat. Lupa saya kalau ditanya orang, Ustaz pernah ceramah di tempat kami? Lupa. Tapi kalau di muko-muko nih ingat. Ustaz ingat di tempat kami di mana? Yang itu Ustaz. Oh iya ini ingat. Masya Allah. Yang mana Ustaz? Itu yang orang muko-muko sampai datang mengajar Ustaz 3 kali tempat. Itu maksudnya, bukan pentas. Ibu-ibu, bapak-bapak yang naik ke pentas itu saking semangatnya. Saudaraku yang berada di bawah penuh sampai ke tepi jalan juga saking semangatnya. Mudah-mudahan semangatnya bukan karena yang lain, tapi karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengajian tablik akbar umat Nabi Muhammad masih ramai padat macam ini, ibu-ibunya masih pengajian macam ini, saya yakin dan percaya muko-muko masih tetap selamat sampai 30, 50, 100 tahun yang akan datang. Tapi kalau pengajian tablik akbar yang hadir ratu-atu, nenek-nenek, alamat kapal akan tenggelam. Tapi begitu saya lihat tadi yang di depan anak-anak muda, Masya Allah, berarti DPRD tahun 2045, sekarang 2024. Berarti adik-adik kita ini umurnya 18-20, berarti 2044 mereka yang akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, berkepala, tak berkepala. Mereka yang sekarang duduk di bawah, mereka nilai yang akan naik ke atas. Mereka yang sekarang duduk di bawah, mereka ini akan naik ke atas pentas. Dan yang di atas pentas ini akan masuk ke bawah. Tahun 2024 kalian di bawah, 2044 dalam rangka ulang tahun muko-muko yang ke-41. Mereka menelpon, waktu itu mereka kabak Islam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu itu suara saya udah berat, udah tua kan. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Betul, tak salah lagi. Kami dari Muko-Muko Pak Ustaz. Ingat saya, itu berkesan bagi saya Muko-Muko. Bisa Ustaz datang ke Muko-Muko? Insya Allah saya datang. Tapi kami Pak Ustaz mau meyakinkan, memang betul Ustaz Somad nih? Betul lah saya bilang. Masih hidup Pak Ustaz? Masih, gue bilang. Tahun 2004 waktu itu saya masih hidup. Yang lain-lain ini meninggal dah. Jangan pernah berpikir bahwa yang mati itu orang. Kita selalu berpikir yang mati itu orang. Berpikirlah bahwa kita yang mati. Saya tidak pernah menceramahi orang, bapak akan mati, ibu akan mati. Enggak. Saya selalu berpikir aku akan mati. Apa yang akan aku bawa menghadap Allah? Allah Ustaz ngomong mati, memang Ustaz ingat mati. Nanti siapa yang mau datang ke rumah saya tunjukkan kain kapan saya sudah siap. Kain kapan, kapur baru, sudah ada tasnya. Saya kasih tahu istri saya, ini tas, kalau nampak kau nanti napasku udah hilang, judul lagunya setengah napasku pergi, kau bawa. Aku ingin kau yang membisikkan ke telingaku di sebelah kanan nanti, la ilaha illallah. Bapak mesti berkata begitu. Jangan bapak hanya cerita, mama bisikkan I love you ya. Banyak orang bisa bercinta, banyak orang bisa tertawa, tapi tak banyak yang bisa melelehkan air mata sambil membisikkan la ilaha illallah. Siap mati. Kalau aku mati di Sumatera Utara, saya pesankan ke tim di Sumatera Utara, kuburkan aku di sebelah kubur makam emakku. Sudah saya kosongkan, ini kosong, jangan kasih siapapun sampai aku mati, kuburkan sini. Tapi kalau aku mati di Papua, jangan kalian bawa jenazahku ke kampung, tiketnya mahal. Kuburkan di mana meninggal, kuburkan situ, jangan menyusahkan orang. Jangan sampai meninggal sesamat di Muko-Muko, pikir orang udahlah ngundangnya payah, mengantar jenazahnya lagi payah, udahlah kita campakkannya ke laut gitu. Cerita mati jangan pernah berpikir orang yang mati. Kita selalu cerita mati, orang mati, kita mati. Kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kita inginkan adalah kalian anak-anakku, kalian yang dulu kami azankan waktu lahir. Saat kalian lahir, kepala kalian diletakkan di sebelah kiri, kaki di sebelah kanan, telinga kanan kalian mendengar asyhadu an la ilaha illallah. Meleleh air mata ayah kalian mengazankan kalian. Yang diinginkannya apa? Yang diinginkannya saat sakratul maut, kalianlah yang membisikkan ke telinganya la ilaha. Kalian penghafal Quran, kalian dari Darul Quran, Baitul Quran, kalian yang hafal Quran, kalian yang sudah dites tadi nyambung hafalannya, kalian yang membisikkan ke telinga ayah kalian karena kalian dididik agama. Coba kalau kalian tidak dimasukkan ke tahfiz Quran, meninggal ayah kalian, yang dibisikkannya mana surat tanah, surat sawit, surat karet, STNK, BPKB. Bapak kalau tak percaya, malam ini coba bapak pura-pura mati, bangunkan istri bapak, mama cobalah tes. Ibu pun kalau mau ngetes gitu juga, cobalah malam ini agak-agak jam 2, pak ada yang datang pak. Langsung jam 3 itu diambilnya sabun mencabut cincin ibu. Tapi kalau suami ibu malam ini hadir, tak bisa, kamu udah bocor. Malam ini ibu pura-pura mati, dia datang, aku tahu. Masya Allah, tabarakallah. Ibu bahagia malam ini, bapak bahagia. Masya Allah, terasa tak ada tagihan utang kan? Iyalah, belum tanggal 1. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana letak kebahagiaan? Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan kebahagiaan
ke hati orang yang beriman. Hati yang bahagia itu hati yang mana? Hati yang selalu berzikir mengingat Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau hati diisi zikir, dia bahagia. Tapi kalau hati tak diisi zikir, oh merana bo. Buka gorden nampak rumah orang baru. Buka pintu nampak mobil orang baru. Pergi undangan nampak kawan menyendok gulai-gulainya biasa, cincinnya. Tidak ada, betul yang kucakapkan ini, betul atau tak betul? Betul semua kata orang. Tidak ada jalan lain yang menyenangkan hati, maka banyak berzikir. Buka pintu nampak rumahnya baru. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kau bang kenapa tak bisa macam itu? Kalau kita berserah kepada Allah, itu nikmat yang diberikan Allah. Kenapa kita mesti hasad, iri dan dengki? Besok hari Ahad. Hari Ahad undangan nikah. Kau dari mana bro? Aku dari acara nikah kawan kau itu kan? Iya. Sama-sama SMP? Iya. Sama-sama SMA? Iya. Sama-sama kuliah? Iya. Kau dulu yang ngantar dia kuliah kan? Itulah aku yang ngantar kuliah. Rupanya nikah pula sama orang lain. Tapi kalau hati kau berzikir, kau bawa rencana Allah lebih indah lagi, maka kau tetap datang ke acara pernikahannya. Kau naik ke atas pentas dan berkata, Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi kalau kau tidak berzikir, menengok surat undangannya langsung dibakar, setan. Memangnya marah-marah menyelesaikan masalah? Memangnya kalau kau bakar surat undangannya langsung bercerai dia dengan suaminya? Langsung kau datang mengatakan kutunggu janda? Coba kalau kau ingat pada Allah, datang orang manas-manasi, ngompor-ngompori, apa kata orang? Itu kawan kau dulu kan? Iya. Kok antar dia ke kampus kan? Iya. Kok nikah sama orang lain? Karena memang yang layak mendampingiku lebih hebat, lebih kaya, lebih cantik, lebih putih, bidadari dari surga. Begitu selesai nikah, dipertemukan Allah, ditengok orang, itu bidadari kau? Iya. Kok gemuk? Ini memang bidadari, tapi diturunkan Allah di rumah makan. Selalu ada jawaban. Jangan pikirkan cakap orang. Kalau mikirkan cakap orang ini pecah pembuluh darah kita, kurus kita, apa kata orang? Kau tak makan ya? Gemuk kita, apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Hidup ini biasa aja. Yang membuat susah itu adalah memikirkan cakap. Saya nggak pernah saya pikirkan cakap orang. Kalau saya pikirkan cakap orang, udah lama saya stroke. Buka YouTube, baca komen orang, sakit kepala. Buka IG, tengok komen orang, sakit tengkuk. Buka TikTok, tengok komen orang, mati berdiri kita. Iyalah Ustaz Somad kan nggak ada medsos. Saya ada medsos, IG saya itu yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow dah. Bukan udah follow kalian? Mantap. Nah, Ustaz main IG, Ustaz main TikTok, berarti Ustaz baca komennya. Aku memang ada baca, tapi passwordnya tak ada. Tak bisa saya balas. Saya baca, saya lewat, dan tak pernah lengket di kepala saya. Beberapa komen-komen itu angin lalu aja. Memang ada beberapa komen itu yang saya ingat. Di antaranya komen yang, Ustaz jadikan aku yang kedua ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci bahagia zikir. Yang kedua, jangan dengarkan cakap
orang. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Adik-adik besok ke masjid, apa kata kawan? Kok ke masjid ya bro? Iya, kemarin kawan kita yang ke masjid itu 2 hari meninggal. Tak usah balas, bilang aja anjing menggonggong kafilah berlalu. Apa kau bilang aku anjing? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan adik-adik sukses dunia akhirat. Ibu-ibu menjadi ibu yang baik, tetap membimbing mendidik anak-anak kita. Anak-anak dibimbing oleh bapaknya yang soleh, yang baik-baik. Kenapa anak muda di muka-muka ini baik? Karena ibu yang melahirkannya baik. Saya sudah ceramah belum 1 jam 15 menit, anak muda matanya masih. Itu menunjukkan bahwa anak mudanya sehat. Kalau ada yang mengantuk dengar ceramah, 2 kemungkinan. Pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Tapi di muko-muko ini rasanya tak mungkin orang kurang gizi. Kenapa? Karena padinya subur, padinya luas, dan ikannya langsung dari laut. Dan ikan di muko-muko ini matinya baru sekali. Kalau di tempat saya ikan itu sudah mati 5 kali. Dari laut ke sampan sekali, dari sampan ke kulkas 2 kali, dari kulkas ke kuali 3 kali, dipanaskan 3 hari 5 kali. Di muko-muko segar makanannya, sehat ikannya. Ustaz kok tahu? Tadi saya dibawa Pak Bupati. Silakan Pak Ustaz, ini khas dari muko-muko, saya makan. Ini Pak Ustaz ikannya saya makan. Makan enak kali makan. Tapi saya nggak nambah. Kenapa nggak nambah? Saya tengok bapak-bapak itu tak nambah, segan saya. Saya tengok Pak Kapolres tak nambah. Saya tengok Pak Dandim tak nambah. Pak Bupati tak, saya diam aja lah saya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang bernilai amal soleh. Apa pula somat? Jadi gara-gara aja ibu-ibu. Saya ceramah itu kode etik aslinya 60 menit. Tapi kadang sebelum 60 menit pernah juga berhenti. Kapan? Waktu saya tengok ada kuda nil muncul. Baru setengah jam kita ceramah udah keluar. Itu maka kalau saya tausiah itu mata saya tajam. Saya pandang ke belakang, saya tengok ke kanan, saya tengok ke depan. Dari tadi sudah belum ada satu pun yang menguap. Hebatnya orang muku-muku. Luar biasa. Tidak mengada-ngada, tidak dibuat-buat. Memang saya perhatikan dari tadi. Entah orang ini takut menguap, wallahu a'lam. At-tasa'ub minasyaitan. Menguap itu bagian dari setan. Idza tasa'aba ahadukum, kalau kamu menguap falyurat, maka tahan. Mastata'a, semampunya. Jadi tak boleh menguap itu sampai anak buaya pun masuk. Kenapa tak boleh? Karena rupanya menurut medis ada engsel di sini. Pernah orang terlalu lebar menguap, tak terkatup lagi. Islam ini mengatur dari mulai cara menguap, bersin pun diatur oleh Islam. Idza atisa ahadukum, kalau kamu bersin, falyukhfid sautahu, suaranya dikecilkan, wal yadha yadayhi ala kaffaihi, yadha yadayhi kaffaihi ala wajhihi, letakkan telapak tangan ke wajah. Sampai begitu. Ini kadang banyak anak-anak muda ini mau ngejek kawan di sebelah, sengaja di muka kawan. Islam mengatur sedemikian rupanya. Sampai berjalan, masuk ke toilet diatur kaki mana yang duluan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Masuk ke dalam masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Apa maknanya? Supaya kita sadar dalam segala gerak mata, gerak mulut, gerak bersin, gerak menguap, gerak kaki, gerak tangan, semua melihat wajah kita di cermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sampai pada akhirnya kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa yang paling sering dilihat, apa yang paling sering didengar, apa yang paling sering dipikirkan,
Apa yang paling sering direnungkan, sering ditengok, sering didengar, sering dipikirkan, sering direnungkan, itu yang akan dibawa nanti saat sakaratul maut. Saya sangka waktu sudah habis, rupanya mau ngasih tahu sumbangan yang terkumpul dari masyarakat Muko-Muko untuk saudara yang terkena korban di bumi Minangkabau sejumlah 36 juta rupiah. Baru DP-nya. Ini masih dikirimkan lagi nanti, dan ada beberapa gelang rantai yang belum dijual. Insya Allah inilah yang menyebabkan wallahu fi aunil abdi, Allah akan menurunkan pertolongan kepada hamba. Maka al abdu fi auni akhih, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan Kabupaten Muko-Muko insya Allah. Ada anak muda sore-sore Ahad bonceng pacarnya di tepi pantai yang cantik. Ketika ditegur, kenapa kau bonceng-bonceng? Pacar-pacar saya, motor-motor saya, duit-duit saya, apa urusan kamu? Kucing kurapih. Kenapa kau bonceng cewek? Cewek-cewek saya, bapaknya nggak marah, mamanya nggak ngamuk, dia mau sama saya. Diam kau jomblo. Yang nahi mungkar pun jadi takut. Kalian mesti pandai menjawab. Pacar-pacar saya, bapaknya nggak marah, duit-duit saya, motor-motor saya, kenapa kamu rese? Kenapa kamu intervensi saya? Memang pacar-pacar kamu, memang bapaknya tak marah, memang motor-motor kamu, memang duit-duit kamu. Tapi kalau pantai ini mengamuk, airnya naik ke Muko-Muko, yang kena bukan cuma rumah kau saja, bodoh. Rupanya kalau naik laut dari pantai Muko-Muko ini menggulung, air laut tuh nanya, kau yang pacaran kemarin ya? Gulung kau ya, gitu kan? Terus kita tengok, kau anak Tafiz, aku kesana dulu ya, anak Tafiz dada, gitu. Kau pikir begitu ombak itu datang? Yang kita lakukan malam ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhaunna 'anil mungkar, jangan lakukan perbuatan mungkar. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan nanti akan diturunkan Allah hukuman. Ingat, saya dibawa ke tempat peta gempa bumi paling banyak di Indonesia. Waktu itu yang membawa saya Jenderal Gunardo, almarhum, Allah maghfir lahu warhamhu. Ustaz Abdul Somad, coba lihat, ditunjukkannya peta Indonesia. Ini tempat yang paling banyak gempa Pak Ustaz. Ditunjukkannya dari mulai atas, yang paling tidak banyak Kalimantan, yang paling banyak pantai barat Sumatera, dari mulai Aceh turun ke Sumatera Utara, turun ke Sumatera Barat, turun ke Bengkulu, itu pusat. Sampai saya ingat omongan dia, ini swalayaknya bencana Pak Ustaz. Makanya kita mesti banyak-banyak berzikir dan berdoa kepada Allah. As-sadaqatu tadfa'ul bala, sodakoh menyelamatkan dari bala malapetaka bencana. Amar ma'ruf nahi mungkar, jangan pakai narkoba, jangan berjudi, jangan berzina, jangan pacaran. Ya Allah, ini malam Ahad yang mestinya anak muda, anak lajang boncengan pacaran, tapi di Muko-Muko anak muda malah datang ke pengajian. Allahu Akbar. Padahal tadi sore pacarnya udah nelpon, yang kita jalan malam ini. Tidak. Kapan kita boncengan? Say no to bonceng. Terus hubungan kita gimana? Pacaran kita gimana? Nanti habis ngaji kita pacaran. Ya Allah, kami malam ini ramai, lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Anak-anak muda kami yang pacaran, putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Selesai hubungan kita. Sampai hati Pak Ustaz. Teganya Pak Ustaz. Yang putus malam ini, selamatkan dia, segerakan nikahkan ya Allah.
kalian anak saya, kalian keponakan saya, kalian saudara saya tak jahat sama kalian. Kalian adik-adik saya, kalian anak perempuan saya, kalian keponakan saya, kalian kakak saya, kalian keluarga saya tak mau kalian jadi korban playboy cap tupai. Habis pokok kelapa tuh lubang semua. Saya tak mau kalian korban dari hewan laut yang naik ke darat. Semua yang di laut itu baik, tapi kalau sudah naik ke darat jahat, diantaranya buaya. Mengaku semua. Sampai hati Pak Ustadz, kami sudah pacaran 5 tahun Pak Ustadz. Ustadz doakan putus. 5 tahun kau pacaran? 5 tahun pacaran? Kalau ada anak muko-muko 5 tahun pacaran, itu sama dengan iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Dibawa pinggir pantai, bonceng sana, bonceng sini, motor sana, motor sini. Masuk angin, gembung. Yang masuk angin laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu keluarganya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau? Bodoh. Keponakan saya perempuan. Saya tidak mau perempuan dimain-mainkan. Kalian memang laki-laki, anak saya laki-laki, tapi ingat, kalian akan punya anak perempuan. Kalian punya istri, masa laki-laki? Selamatkan anak-anak muda kami dari pacaran dan LGBT ya Allah. Amin ya rabbal alamin. 90 menit, sudah jam 10. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Di hari ulang tahun muko-muko yang ke-21, mudah-mudahan Allah tetap menjaga muko-muko baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya adil dan amanah, rakyatnya makmur dan sejahtera, selalu dalam naungan dan lindungan Allah, dijauhkan dari malapetaka, bencana dan musibah, selalu dalam ridho, istiqamah iman dan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir, kepada seluruh jamaah yang mengikuti tabligh akbar kami malam ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Di hari ulang tahun Kabupaten Muko-Muko yang ke-21, jadikan Kabupaten Muko-Muko ini negeri yang aman dan damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Jadikanlah sawah kami, jadikan kebun sawit, kebun kelapa kami, jadikan lautan tempat kami mencari nafkah, mendatangkan rezeki yang halal dan barokah ya Allah, sehingga kami dapat berzakat, berinfak, berwakaf, bersedekah, membangun masjid, membantu anak yatim, fakir, miskin dan du'afa. Allahumma waffiq ulata umurina, Bapak Bupati kami, Ibu penggerak PKK, Bapak Ketua Besar Anggota DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Polsek, Bapak Dandim dan Ramil, sehatkan mereka untuk menolong agamamu dengan cara menyelamatkan negeri ini ya Allah. Allahumma rabbana hablana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan salihah, min hafizil Quran, menjadi para penghafal Quran. Allahumma hafazhum min kulli su' wa syarr wa makruh, selamatkan anak kami dari narkoba, dari zina, dari LGBT, dari semua perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Muko-Muko, selamatkan Bengkulu, selamatkan Indonesia dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma kama jama'tana fi hadhihi lailatil mubarakah, sebagaimana engkau kumpulkan kami malam ini di tempat yang baik, di malam yang berkah, kumpulkan pula kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami kesempatan untuk berhaji dan berumrah ke Baitullah. Allahumma rzuqna ziyarata qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
berikan kami rezeki untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tad'alana dzamban illa ghafartah. Berdiri kami tegak pulang dari majlis ini dalam keadaan bersih, lepas dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita, saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala aziban illa zawwajta, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik, yang setia, yang sakinah mawaddah warahmah. Wala raghiban illa anjabata, yang belum punya keturunan berikan anak keturunan yang soleh solihah ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati laka ridha wala nafiha salah illa qadaitaha wa yassartaha, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, jaga kebersihan, tunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Bawa sampah-sampah kita, masukkan ke kresek, buang ke tempat sampah. Rabbana taqabbal minna sholatana, segala amal kami, ibadah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.